Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Omar Khalifah Burhan selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar Program Studi Psikologi Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Aura Janatul Alfafa. Bersama dengan kelompok saya, Bella Agustina, Deswinda Enggar, Hermina Raihan Naufi, Nadira Faisya, Prira Aura, dan Rika Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait dengan data yang telah diberikan. Presentasi ini akan memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dataset dan tujuan analisis. Yang kedua, pemusatan data melalui mean, median, dan modus. Lalu yang ketiga, distribusi data menggunakan metode skewness dan kurtosis. Selanjutnya yang keempat, uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Dan yang terakhir adalah hasil analisis. Mari kita mulai presentasinya. Kepada Hermina disilahkan. Dataset dan tujuan analisis. Dataset sendiri merupakan kumpulan data yang berisi kolom tabel yang mewakili variabel tertentu. Berikut adalah dataset yang kami dapat dengan format CSV. Terdapat beberapa variabel nilai, yaitu nilai matematika, nilai bahasa Inggris, dan juga nilai IPA. Dan di dataset ini terdapat jenis kelamin, serta dataset ini keseluruhannya berjumlah 150. Tujuan dari menganalisis data ialah yang pertama mengetahui gambaran data secara garis besar, yang kedua melihat frekuensi data, dan yang ketiga dapat mengetahui tingkat persebaran data. Selanjutnya, software yang kami gunakan adalah CASP. Menggunakan CASP ini dengan cara mengimpor dataset yang sudah kami dapatkan tadi ke dalam CASP. Dan berikut ini adalah tutorial video mengolah data. Ini merupakan hasil data yang telah kami olah. Baiklah, kita selanjutnya akan masuk kepada bagian mean, median, dan juga modus. Mean merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyak data. Sedangkan median merupakan nilai tengah dari data setelah diurutkan. Dan modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Kembali lagi kepada data-data nilai siswa yang kita punya. Setelah kita upload kepada JSP, kita akan mendapatkan hasil data seperti berikut. Dan dari tabel tersebut dapat kita lihat modus, median, dan juga meannya pada bagian ini. Kemudian dari situ dapat kita simpulkan bahwa nilai matematika memiliki mean 49,4, median 51,5, dan juga modus 61. Sedangkan nilai bahasa Inggris memiliki mean 50,3, median 51,5, dan juga modus 61. Dan yang terakhir nilai IPA memiliki mean 48,7, median 46,5, dan juga modus 32. Yang selanjutnya adalah distribusi data. Distribusi data dibagi menjadi dua, yaitu distribusi visual, ada histogram dan juga QQ plots. Dan ada distribusi bentuk, yaitu skewness dan juga kurtosis. Nah, di sini ada histogram dari data tersebut. Histogram itu adalah tabel yang menggambarkan distribusi suatu data berdasarkan frekuensinya. Dari ketiga mata pelajaran tersebut, hasilnya itu negatif semua, dan ini menunjukkan bahwasannya nilai-nilai tersebut menunjukkan kurtosis negatif atau platykurtik, yang berarti distribusi data untuk masing-masing subjek memiliki puncak yang lebih landai dan ekor yang lebih tipis dibandingkan distribusi normal, dan kurtosis negatif ini yang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tersebar lebih merata dan tidak terlalu banyak nilai ekstrim.
Untuk key plots, 3 data tersebut ada sampel kuantil dan theoretical kuantil. Nah, dari 3 tersebut garis merah diagonal pada setiap plot mewakili garis referensi, di mana data akan berada jika mengikuti distribusi normal yang sempurna. Titik-titik hitam pada setiap plot menunjukkan data aktual. Plot key ini digunakan untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal. Jika data mengikuti distribusi normal, titik-titik akan berada di sepanjang garis merah. Nah, tapi yang seperti yang kita lihat, 3 data tersebut adanya penyimpangan terutama di nilai IPA. Selanjutnya ada skewness. Skewness adalah distribusi data yang mengukur tingkat kemiringan suatu data. Dikatakan data tidak normal jika menjauhi dari 0. Dari hasil analisis kami mendapatkan bahwa nilai matematika dan bahasa Inggris termasuk ke dalam skewness negatif. Karena nilai matematika dan bahasa Inggris modus lebih besar daripada MEAN. Sedangkan nilai IPA termasuk ke dalam skewness positif karena modus lebih kecil daripada MEAN. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang kami gunakan adalah Shapiro-Wilk, di mana melihat p-value of Shapiro-Wilk tiap data. Jika p-value of Shapiro-Wilk tiap data bernilai kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi secara normal. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, saya Deswinda akan menjelaskan hasil analisis. Setelah dilakukan distribusi data dan uji normalitas, kami memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa data tidak normal. Kenapa? Karena yang pertama, dilihat dari bentuk histogramnya yang tidak menyerupai lonceng. Kemudian yang kedua, dari titik-titik QQ plots yang menunjukkan bahwa data tidak normal karena menyimpang dari garis linear. Kemudian yang ketiga, ada nilai skewness yang menjauhi 0, di mana untuk nilai matematika dan nilai bahasa Inggris memiliki skewness yang bernilai negatif, sementara untuk nilai IPA memiliki skewness yang bernilai positif. Kemudian yang terakhir ada uji Shapiro-Wilk yang menunjukkan hasil kurang dari 0,05. Kemudian ada saran dari kelompok kami bahwa diperlukan pengujian lebih lanjut untuk hasil yang lebih akurat karena data yang diberikan menunjukkan bahwa data tidak normal. Sementara uji yang telah dilakukan berdasar kepada asumsi bahwa data tersebut normal. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.